sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pasti Ibu sudah hafal ayatnya. Ayat ini sangat populer ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan ini istimewa. Bulan Ramadan ini sangat mulia. Kenapa? Karena pada bulan ini Allah membuka seluas-luasnya pintu ampunannya. Karena pada bulan ini Allah melipat gandakan pahala seseorang yang senang beramal di bulan ini. Pada bulan ini futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Pada bulan ini ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka itu ditutup. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang terjadi pada bulan ini. Tetapi kenapa bulan ini menjadi mulia? Salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan ini. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Lantas apa yang terjadi di bulan ini dan apa yang Allah perintahkan di bulan ini dalam ayat yang tadi kita baca? Di dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang di dalam hatinya itu memiliki iman. Jadi Allah memanggil kepada siapa? Kepada orang-orang yang punya iman. Maka Ibu jangan heran, ya Bu, Pak, jangan heran kalau misalnya bulan suci Ramadan masih banyak orang yang tidak berpuasa, masih banyak orang yang bermaksiat, masih banyak orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memanggil orang-orang untuk berpuasa itu dengan kata amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang hatinya di dalamnya terdapat iman kepada kami. Kutiba itu adalah diwajibkan. Asal katanya itu kataba yang ketubuh. Kutiba menjadi mabni majhul. Kutiba dituliskan. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan kutiba ini berarti furidho atau diwajibkan. Diwajibkan atas siapa ya Allah? Alaikum, untuk orang-orang yang hatinya punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru orang-orang yang di hatinya terdapat iman. Kutiba, diwajibkan, atau furidho, diwajibkan, wujiba, diwajibkan juga sama. Alaikum asyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini bukan hanya diwajibkan atas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi puasa ini juga diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelum kita. Untuk apa ya Allah kita berpuasa? Untuk apa ya Allah? Apa hikmah puasa ini? Kalau Allah mengatakan di ayat itu di ujung ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa itulah engkau mencapai derajat takwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana ya Allah agar puasa kita mencapai derajat takwa? Bagaimana derajat takwa ini bisa kita raih ya Allah? Apakah derajat takwa ini hanya bisa kita raih selama bulan suci Ramadan, ataukah derajat takwa ini akan kita raih setelah bulan suci, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai hari-hari kita diisi dengan derajat takwa ini? Bagaimana caranya ya Allah? Nah, inilah yang akan menjadi kajian kita pada siang hari ini, meraih derajat takwa di bulan yang mulia. Insya
insyaallah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini langsung menerima hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam hadisnya beliau bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa Ramadan, kata Rasulullah, imanan, penuh dengan iman hatinya, wahtisaban, dan penuh dengan ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum dosa-dosa yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Jadi syarat untuk mencapai derajat takwa dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang pertama agar puasa kita mencapai derajat takwa itu yang pertama dengan iman. Apa maksudnya teh berpuasa dengan iman? Iman itu percaya. Percaya kepada apa teh? Percaya bahwa Allah itu La ilaha illallah, percaya bahwa Allah itu maha keras siksaannya, percaya bahwa Allah itu akan mengazab hamba-hambanya yang tidak patuh dan taat terhadap perintahnya. Maka barang siapa yang berpuasa karena hatinya penuh dengan keimanan, dia takut terhadap Allah. Misalnya ya Bu, ketika kita akan berpuasa, tapi saat tidak ada orang, ini rasanya haus, minum saja. Nah itu puasanya itu berarti hatinya tidak terdapat iman. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan, puasalah dengan penuh hatinya keimanan yang takut hatinya terhadap Allah, yang takut akan azab Allah, yang taat dengan perintah Allah. Itulah puasa yang didasari dengan keimanan yang kuat. Wahtisaban, apa itu ihtisaban? Maka Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam syarah hadisnya, dalam syarah kitabnya itu Imam Al-Bukhari mengatakan al-makna bi ihtisaban itu iftitahan. Apa maksudnya? Ihtisaban itu perhitungan, pembukaan. Maksudnya apa? Waktu yang dilalui setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, bahkan dari waktu sholat ke waktu sholat. Waktu yang dilalui pada bulan suci Ramadan senantiasa diisi, diperhitungkan dengan amal-amal kebaikan. Jadi kalau orang yang berpuasa dengan penuh imanan wahtisaban, tidak akan menjadikan waktunya sia-sia, ngobrol-ngobrol, ngerumpi ya. Nah, atau misalnya melaksanakan puasanya itu dengan sia-sia, waktunya berlalu begitu saja tanpa diisi dengan membaca Al-Quran, tanpa diisi dengan tadabbur Al-Quran, tanpa diisi dengan keimanan yang kuat, maka tidak akan sampai mencapai derajat takwa. Maka Allah mengabarkan dalam ayat saum tadi memakai harfu la'alla. La'alla itu maksudnya la'alla litaroji, semoga. Nah, semoga dengan puasa yang kamu lakukan itu kamu mencapai derajat takwa. Tapi ada yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, yaitu tadi yang berpuasa tidak penuh hatinya dengan iman, yang berpuasa tapi hatinya tidak dengan cinta, tidak dengan merasa taat, merasa takut terhadap Allah, merasa bahwa puasa ini adalah perintah, hanya sekedar ikut-ikutan orang saja ya, buka pakai kolak ya, kemudian buka saja, kemudian nanti orang lain tarawih saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum kita melakukan satu amalan
itu terlebih dahulu kita tahu apa keutamaan amalan tersebut. Misal ketika kita akan pergi ta'lim, misalnya ya Bu, kita akan pergi ta'lim. Nah, ketika kita akan pergi ta'lim, itu niatkan dalam hati, innamal a'malu binniyat. Bagaimana amalan ta'lim kita ini supaya ada pahalanya di hadapan Allah? Maka niatkan untuk mencari ilmu. Ilmu yang dicari itulah yang akan menjadi pondasi dalam beramal. Ketika kita akan membaca Al-Quran, tidak akan malas karena tahu keutamaan membaca Al-Quran. Apa sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya? Man qara'a harfan min kitabillah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada huruf Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka bagi dia itu kebaikan, dan kebaikan yang dia dapatkan dari pahala membaca Al-Quran akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf Al-Quran yang dibaca mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana dengan satu halaman? Bagaimana dengan 1 juz, 2 juz, 3 juz? Apalagi bulan Ramadan, bulan di mana Allah melipat gandakan seluruh pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan, pahala sholat dilipat gandakan, pahala ta'lim dilipat gandakan, pahala berinfak, pahala bersedekah, pahala lainnya dilipat gandakan. Bahkan ketika kita mempunyai dosa, manusia ini tidak luput dari dosa, ya betul apa betul Bu? Tidak ada manusia yang sempurna, semua mereka punya khilaf dan salah. Tapi kata Allah, qul ya ibadiyalladzi asrafu bi anfusihim, wahai hamba-hambaku yang selama hidupnya dia pernah bermaksiat, yang selama hidupnya dia pernah melakukan dosa besar, yang selama hidupnya dia banyak melakukan dosa, la taqnatu min rahmati, janganlah engkau berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Maka bergembiralah, karena sebentar lagi semua dosa yang sudah kita lakukan, yang pernah kita lakukan dalam hidup kita akan diampuni oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, berpuasalah dengan penuh keimanan, wahtisaban. Untuk apa teh? Untuk mencapai derajat takwa. Apa itu takwa? Takwa itu takut, hatinya senantiasa takut. Imsakun nafsi, menjaga diri dari apa? Minal maksiat, dari maksiat, dari dosa, dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang bukan milik kita. Itulah takwa yang sesungguhnya. Kalau masih ada orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang melakukan amalan-amalan, tapi tidak bisa menjadikan diri dia lebih baik di hadapan Allah, itu tandanya, kata Imam Nawawi dalam kitabnya, itu tandanya mungkin saja pahala yang selama ini ditunaikan itu nol, tidak ada nilainya. Maka jadikan saum kita ini, jadikan sholat kita, jadikan semua amalan-amalan yang ada, yang selalu kita hidupkan dalam setiap harinya itu mencapai derajat takwa yang sesungguhnya. Takwa itu adalah orang-orang yang takut terhadap Allah, orang-orang yang takut, yang senantiasa menjaga dirinya dari larangan-larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu teh balasan bagi orang yang takwa? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut hatinya terhadap Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu untuk menjaga diri daripada hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh tempat kembali terbaiknya yaitu surga. Malaikat Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ish masyi'ta, hiduplah sesukamu,
hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati, kata malaikat Jibril. Nah, maka ketika diingatkan itu, maka kita harus banyak berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka perbanyaklah berbekal, karena sesungguhnya bekal terbaik untuk pulang menghadap Allah itu adalah takwa. Yang tadi, derajat takwa akan didapatkan oleh seseorang yang berpuasa. Dua syaratnya. Yang pertama, berpuasalah dengan penuh keimanan, berpuasalah dengan rasa taat kita terhadap Allah, berpuasalah dengan rasa takut kita terhadap ancaman-ancaman Allah, berpuasalah dengan imanan wahtisaban. Maka saat kita mampu menjadikan dua syarat itu, maka puasa kita akan mencapai derajat takwa yang sesungguhnya. Dan balasan bagi orang yang mencapai derajat takwa, tidak ada balasan yang lain kecuali jannah.